Perkenalkan Gus, saya tunanetra, nama saya Sigit. Saya ketua dari Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara. Pertama, saya mengucapkan selamat datang di dunia tunanetra. Ya. Namun sayang, kau datang bukan dengan sesuatu yang baik, tapi justru kau datang dengan memporak-porandakan citra kita, citra kami sebagai penyandang disabilitas netra. Kami berjuang Bos, dengan prestasi ya. Kami berusaha memaksimalkan potensi dan bakat kawan-kawan kaum disabilitas khususnya netra, supaya bisa diakui oleh masyarakat, supaya kami mendapatkan hak yang sama untuk sukses. Betul. Bahkan dengan perjuangan kami bersama rekan-rekan disabilitas lain, kami telah menghasilkan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang turunannya. Tapi dengan kehadiran kamu, apa yang kami rintis, apa yang kami perjuangkan supaya kami dihargai masyarakat runtuh sebentar. Kini masyarakat menilai kami bahwa kami ini tidak ubahnya sama seperti kau. Tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, bahkan dirimu itu sangat licik, adu domba supaya para netizen bertengkar gara-gara kau. Se-Indonesia banyak yang membenci kami gara-gara ulah kau itu. Dan buat para netizen ya, apa yang dilakukan oleh Agus dengan keluarganya itu tidak mencerminkan kami ya. Mohon cukup Agus saja ya. Kami berjuang untuk hidup dengan segala potensi yang ada, tapi kau Agus telah mencederai semuanya. Pengacaranya juga hendaknya lebih bijak lah. Tidak semua tunanetra itu baik, sama manusia juga ya. Ada yang licik, ada yang baik, ada yang bijak, ada yang pecundang. Jadi ya, kalau mau membela kaum disabilitas, lihat-lihat juga, tidak semua disabilitas itu baik. Tapi bukan berarti 1-2 orang disabilitas yang tidak baik itu mencerminkan semuanya. Betul. Ya. Kami kecewa dengan kau Gus. Semoga kau tabah dan semoga kau insaf dengan kesalahan. Tapi kalau kau tidak insaf, lihatlah apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini, dari kasus Agus tidak berarti bahwa netizen itu membenci kaum tunanetra. Justru sebaliknya, kita semua menghargai kaum tunanetra tanpa terkecuali. Kita sering melihat di berbagai sosmed ada beberapa video yang menunjukkan soal perjuangan dari para tunanetra dalam keadaan tidak bisa melihat. Ada sepasang suami istri yang rela bekerja di malam hari. Itu hanya salah satu contohnya. Masih banyak di luar sana tentang tunanetra dalam keadaan fisik yang terbatas, tapi dia tidak menyerah untuk bekerja. Dan salutnya di sini, tunanetra itu tidak mau dikasihani. Mereka juga mau berusaha. Kami juga pasti bisa. Jangan anggap remeh, walaupun kami sebagai tunanetra, tapi kami juga bisa seperti mereka yang keadaan matanya masih bisa melihat. Bapak Sigit merupakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara. Kami kecewa dengan kau Agus. Satu hal yang Bapak Sigit perlu tahu, Agus itu sebenarnya tidak dibenci, tapi netizen hendak memberikan pelajaran penting kepada Agus soal sikap dari Agus yang sangat tidak terpuji. Kita bahkan netizen sudah bisa menjabarkan satu persatu sikap-sikap apa dari Agus yang tidak disukai, yang tidak terpuji, yang akhirnya membuat netizen Indonesia membuli Agus. Kau datang bukan dengan sesuatu yang baik, tapi kau datang dengan sesuatu yang tidak baik, yang akhirnya bisa merusak citra tunanetra seluruh Indonesia. Satu hal yang Bapak Sigit perlu tahu, kehadiran Agus dengan sikapnya yang seperti itu tidak membuat reputasi dari tunanetra itu buruk.
Tidak ada yang berbeda sedikit pun soal pandangan kami kepada para tunanetra. Tidak ada sedikit pun niat untuk menganggap remeh para tunanetra. Bahkan ada beberapa tunanetra yang hidupnya malah lebih sukses daripada mereka yang keadaan matanya masih normal. Jadi, isi pesan dari Pak Sigit ini hendak memberitahukan kepada Agus. Agus, rubah sikapmu. Jangan pernah menganggap dirimu itu benar dan Teh Novi salah. Kalau netizen sudah berkata bahwa sikapmu itu buruk, seharusnya menjadi momen bagi Agus untuk introspeksi diri. Apa yang salah ya? Dan yang salah itu saya perlu untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki citra dari Agus yang tadinya buruk dan akhirnya mendapatkan simpati dari publik. Kita tahu semua bahwa ini menjadi hal yang tidak akan bisa diterima oleh Agus. Dari keadaan mata normal kemudian berubah menjadi tunanetra. Agus pasti tidak kuat, Agus pasti tidak sanggup. Tapi itu sudah terjadi. Jadi hal yang harus dilakukan oleh Agus saat ini adalah ikhlas dulu, ikhlas menerima keadaan yang ada. Kemudian Agus bisa bertemu dengan para tunanetra. Ada tunanetra yang memang sudah tidak bisa melihat dari lahir. Ada juga tunanetra yang awalnya masih bisa melihat, kemudian karena adanya suatu penyakit dan akhirnya membuat penglihatannya menjadi buram dan akhirnya tidak bisa melihat. Agus bisa belajar dari mereka. Bagaimana sih caranya untuk bertahan hidup? Bagaimana sih caranya untuk menerima keadaan yang ada tanpa menyalahkan orang lain? Masih banyak para tunanetra di luar sana yang hidupnya itu lebih menderita daripada Agus. Tapi mereka tidak pernah yang namanya meminta-minta, mengharapkan belas kasih. Syukur-syukur dibantu. Kalau nggak dibantu pun, ya mereka tetap bersyukur. Mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka. Mereka tetap mencari cara, bagaimanapun caranya, saya harus tetap bisa mendapatkan uang untuk bisa membeli makan. Apa yang dilakukan oleh Agus itu tidak mencerminkan bagi kami. Itu adalah salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Sigit dan memang itu betul. Dan ada juga pernyataan dari Bapak Sigit bahwa tidak semua tunanetra itu baik. Sama seperti mereka yang keadaan matanya masih normal. Ada yang sikapnya buruk, ada yang sikapnya tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri. Jadi sikap dari kita semua itu pada dasarnya sama. Mau dia bisa melihat atau tidak bisa melihat. Semoga saja video dari Bapak Sigit ini nyampe ke Agus, karena ini menjadi pesan yang bagus untuk Agus. Dan ini juga bisa menjadi sumber kekuatan dari Agus. Bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup menjadi seorang tunanetra.